Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal-soal utul EGM, materi stoikiometri. Ini part 2-nya ya. Sebelumnya ada di video sebelumnya itu ada part 1-nya, soal nomor 1 sampai nomor 15. Kali ini 16 sampai 30. Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 16, ada suatu logam valensinya 2 membentuk senyawa karbonat yang stabil dengan rumus LCO3. Jika senyawa tersebut dipanaskan, dihasilkanlah padatan LO dan gas karbon dioksida atau CO2 ya. Jika 50 gram LCO3 dipanaskan dan berat akhirnya berkurang 22 gram, maka massa atom relatif L adalah berapa? Jadi L itu kita nggak tahu unsur apa gitu ya. Nah, kita mulai dengan membuat reaksi dari pemanasan LCO3 itu. Jadi LCO3 dipanaskan, katanya tinggal padatan LO ya. Dan ada karbon dioksida, gas karbon dioksida yang keluar. LCO3-nya awalnya adalah 50 gram. CO2 yang keluar adalah 22 gram. Dan LO-nya pasti tinggal selisihnya ya, 50 kurang 22, 28 gram. Nah, kita nggak bandingkan massa, tapi kita bandingkan mol. Mana yang kita bisa cari molnya langsung? Ya pasti CO2. Karena yang lain ada L, L-nya yang mau dicari ya. Jadi ini tinggal dibagi dengan MR-nya saja. CO2 itu MR-nya 44 ya. Jadi ini bagi 44 gram per mol atau 0,5 mol. Kalau CO2-nya 0,5 mol, ini koefisiennya semua sudah setara ya, 111 semua. Jadi kita tinggal pindahkan, bisa kita pindahkan ke LO, bisa kita pindahkan ke LCO3 sama aja. Saya pindahkan ke sini. Pasti di sini juga 0,5 mol. Karena koefisien mereka sama kan? Nah, kalau ini 0,5 mol kan kita bisa dapat MR ya. Karena ingat mol sama dengan gram per MR. Berarti MR sama dengan gram atau massanya dibagi dengan mol kan. Nah, gramnya 28, molnya 0,5. Tahu dapatlah ini 56 gram per mol MR-nya dari si LO. Jadi MR-nya LO itu kan campuran dari ArCl tambah ArCO. Berarti AR-nya si L adalah MR dikurang AR-nya O. Udah dapat hasilnya 40. Jadi massa atom relatif si L adalah 40. Opsi yang tepat yang dadu. Nomor 17, suatu gas alkana dibakar sempurna dengan oksigen. Volume karbon dioksida yang terbentuk sama dengan 2 kali volume alkana yang dibakar pada kondisi tekanan dan suhu yang sama. Alkana tersebut adalah, jadi polanya si alkana adalah Cn H2n plus 2 ya. Tambahkan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini pembakaran sempurnanya. Lalu katanya volume karbon dioksida adalah 2 kali ya dari volume alkana yang dibakar. Nah, jadi di sini tuh 2. Perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Jadi kita bisa taruh 2-nya di koefisiennya. Dari sini kita bisa dapat bahwa jumlah C sama dengan 2 toh. Atau N-nya 2. Berarti kan kalau kita masukkan ke Cn H2n plus 2, kalau ini 2 ya, maka hasilnya adalah C2 H4 tambah 2 H6 etana. Opsi yang tepat yang B. Nomor 18, urea adalah pupuk sintesis dengan rumus molekul NH2 2 kali CO
MR-nya 60. Kalau salah satu pabrik urea di Indonesia dapat menghasilkan 12.000 ton urea per tahun, maka gas nitrogen yang MR-nya 28 yang diambil dari udara untuk sintesis urea adalah berapa ton? Kita tinggal masuk rumus saja sebenarnya di sini ya. Jadi massa N2 itu sama dengan MR N2 bagi MR ureanya kali massa urea. Massa pupuk urea ya. Jadi di sini diasumsikan pupuk urea dengan ureanya sama ya. Massa pupuk urea sama dengan 28 per 60 kali 12.000 ton urea. Oke. Jadi ini kalau dibagi ini jadi 2 ya, 200 nih. Maka tinggal 200 kali 28. Berarti 5.600 ton ya. Ada nih yang C. Soal nomor 19, pada reaksi silikon dengan klorin diperoleh persentase hasil SiCl4-nya adalah 50%. Berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah berapa gram? Jadi Si reaksikan dengan klorin Cl2 ya. Dihasilkan SiCl4. Tinggal setarakan Cl-nya aja. Oke. Lalu katanya si SiCl4-nya adalah 85 gram. Dengan persentase 50%. Jadi ini 50%. Berarti kalau 100%-nya berapa? Ya kali 2 kan? 170 gram. Oke. Nah, massa ini kita ubah menjadi mol. Mol sama dengan massa bagi MR ya. Ini SiCl4. Ini MR-nya 170 juga ya. Jadi 170 per 170 1 mol. Kalau SiCl4-nya 1 mol, maka Si-nya juga 1 mol. Karena koefisiennya sama kan? Nah, tinggal cari massa. Massa sama dengan mol kali AR. 1 kali 28 ya. 28 gram. Yang B. Nomor 20. Jika 200 ton biji bauksit yang mengandung 51% Al2O3 dimurnikan kemudian dielektrolisis, maka berat maksimum logam Al yang dapat diperoleh adalah, jadi Al2O3-nya ya mengalami proses elektrolisis nanti dia. Jadi ini nanti hasil akhirnya adalah aluminium dan oksigen ya. Tinggal kita setarakan saja Al-nya kali 2, O-nya 3/2. Nah, Al2O3-nya katanya adalah 51% dari biji bauksit dari 200 ton itu. Jadi ini ada 51 bagi 100 kali 200 ton. 2 ya, berarti ini 104 ton. Oke. Lalu ini masih massa ya, kita ubah ke mol. Bagikan saja dengan MR-nya. Jadi nggak harus diubah ke gram gitu, kilogram. Ya bisa, tapi bisa aja pakai ton juga nggak masalah ya. Nah, MR dari Al2O3 itu 104 juga nih. Oke. Kita dapat ini adalah 1 ton mol. Nah, kalau Al2O3-nya 1 ton mol, maka Al-nya berarti 2 ton mol kan? Perbandingan koefisien kan 2 kali lipat dia. Nah, yang ditanya adalah massa. Massa adalah mol kali AR. Sama dengan 2 kali AR dari Al itu 27 ya. 54 ton. Opsinya yang C.
21 gas nitrogen N2 MR28 di udara adalah bahan dasar pembuatan pupuk urea. Oke. Kalau pabrik pupuk dapat memproduksi 3 juta ton urea per tahun, maka gas nitrogen N2 dari udara yang digunakan paling sedikit adalah berapa juta ton per tahun. Seperti soal nomor berapa tadi ya? Ada yang seperti ini juga. Jadi massa N2 MR N2 dibagi MR urea kali massa pupuk ureanya. Tinggal masukkan angka-angkanya. 28 ya MRN2-nya, urea itu 60. Diminta masanya tadi diketahui 3 juta ton ya. Udah. 3 dengan 60 berarti ini 20 ya. 28 bagi 20 berarti 1,4. 1,4 juta ton. Ada yang A ini. (22) Analisis terhadap 60 gram suatu mineral magnesium ya, mineral magnesium diperoleh 12,155 gram Mg, 15,485 gram P, 28,00 gram O, dan selebihnya pengotor. Rumus empiris senyawa magnesium yang ada dalam mineral tersebut adalah, udah, jadi kita abaikan saja pengotornya. Kita fokus saja ke Mg, P, dan O. Mg tadi ada 12,155 gram, P-nya 15,485 gram, dan O-nya 28,00 gram. Kita nggak bandingkan massa, kita bandingkan molnya. Berarti massa dibagi AR-nya ya. Mg 24,31, P 30,97, O-nya 16. Maka ini sekitar 0,5, 0,5, dan 1,75. Nah, kan kita perbandingannya nggak boleh koma-koma ya. Jadi kita kali 4 aja nih. Kali 4. 0,5 kali 4, 2. 2. Ini 1,75 kali 4 itu 7. Jadi senyawanya adalah Mg2, P2, O7. Yang dadu. Nomor 23, suatu cuplikan yang mengandung pirit FeS seberat 44 gram direaksikan dengan HCl, dihasilkan FeCl2 dan gas H2S. Pada akhir reaksi, gas H2S-nya 7,5 liter. Nah, 7,5 liter ini diukur pada saat 2,5 liter gas nitrogen N2 bermassa 3,5 gram. Persentase FeS dalam cuplikan tersebut adalah berapa persen? Jadi harus hati-hati dengan kata-kata cuplikan ini ya. Cuplikan ini bukan menyatakan jumlah sebenarnya gitu. Ya, karena biasanya cuplikan itu bukan 100%. Jadi 44 ini gram ini bukan semuanya FeS. Ya, mungkin sebagiannya saja. Nah, itu kita mau cari. Sebenarnya FeS-nya berapa? Ingat ya, 44 ini bukan jumlah FeS secara seluruhnya. Oke, kita mulai dengan reaksi dulu aja. FeS tambahkan HCl, FeCl2 plus H2S. Ini kalau dilihat yang belum setara cuma HCl-nya ya. Tinggal kali 2 di sini beres. H2S-nya dapat atau dikasih tahu 7,5 liter. Berapa mol ini? Nggak tahu, tapi kita dikasih tahu pembandingnya. N2 2,5 liter, massanya 3,5 gram. Jadi N2 itu kita cari molnya ya. 35 bagi N itu 14 kali 2, 28 ya.
1/8 ya, 0,125 mol. Terus 2,5 liter. Nah, jadi kondisinya gas apapun ini setiap 0,125 mol adalah 2,5 liter. Ya, mau N2, mau H2S, mau apa aja pada keadaan itu, ya seginilah perbandingannya. Nah, jadi kita bandingkan si H2S dengan si N2. Misalnya gini, N dari N2 dibagi N dari H2, mol ya, N itu ya. Volume N2 dibagi volume H2. Molnya N2 tadi 0,125. Molnya H2 anggap aja X lah. Volumenya N2 dikasih tahu 2,5 liter. Volumenya H2 juga dikasih tahu 7,5. Ini sepertiga ya. Udah, berarti X-nya tinggal 0,125 kali 3. 0,375. Jadi H2S yang 7,5 liter ini sebanding dengan 0,375 mol. Kalau udah dapat mol H2S, kita tinggal cari mol FeS. Nah, karena koefisiennya sama, maka molnya juga sama, 0,375 mol. Kita cari masanya ini. Masa mol kali MR. 0,375 kali MR-nya. Fe itu 56, S32, 88 ya. Ini hasilnya 33 gram. Nah, jadi ternyata dalam cuplikan yang 44 gram itu, FeS-nya cuma 33 gram. Berapa persen itu? Ya, berarti persen dari FeS adalah 33 dibagi 44 kali 100%. 3/4, 75% berarti. Yang dadu. Hati-hati ya, sekali lagi cuplikan itu bukan jumlah sebenarnya. Gitu ya, karena biasanya cuplikan itu bukan 100%, nggak pure, nggak murni. Oke. 24. Pada suhu dan tekanan tetap, 8 liter campuran gas metana dan propana dibakar sehingga dihasilkan 20 liter gas CO2. AR-nya dikasih tahu, persen volume gas propana dalam campuran gas sebelum dibakar adalah berapa persen. Mereka kan campuran ya, ada metana dan ada propana. Jadi metana itu CH4, propana itu C3H8. Kan dibakar, berarti masing-masing akan bereaksi dengan O2. Pasti hasilnya pembakaran sempurnanya CO2 plus H2O ya. Sama. Nah, tinggal kita setarakan. Ini kali 2 kali 2. Bisa lah ya. C-nya di kiri 3, di kanan 1 kali 3. H di kiri 8, di kanan masih 2 kali 4. O di kanan jadi 10, berarti kali 5. Oke. Nah, jadi total campuran gas ini senilai 8 liter. Gitu ya. Jadi kalau saya anggap CH4-nya adalah X liter, maka pasti C3H8-nya adalah 8 min X. Logik kan? Kalau X-nya 3 pasti 8 min 3, 5. Kan totalnya harus 8. Gitu. Nah, lalu hasil pembakaran mereka ini adalah 20 liter gas CO2. Jadi total CO2 dari kedua persamaan reaksi ini, karena kan dalam campuran ya, 20 liter. Nah, sekarang kita perbandingan. Kalau di sini X, maka di sini juga X kan? Karena koefnya sama. Di sini 8 min X, maka di sini 3 kali lipatnya. 3 kali 8, 24. Min 3X. Oke, tinggal totalkan ini.
nilainya sama dengan ini gitu. Jadi X plus 24 min 3X sama dengan 20. Atau min 2X sama dengan min 4. X sama dengan 2. Nah tadi X itu apa? Si CH4 ya. Berarti CH4-nya 2 liter, C3H8-nya tinggal 8 kurang 2, 6 liter. Tapi yang ditanya adalah volume, ini persen volume dari si propanannya, C3H8 di awal. Berarti persennya adalah jumlahnya dibagi dengan totalnya kan, 8 liter kali 100%. 3/4, 0,75, berarti 75%. Yang dadu. Nomor 25, sejumlah oksida besi Fe2O3 direduksi dengan karbon monoksida CO ya. Dihasilkan logam besi Fe 28 gram. Dan ada karbon dioksida atau CO2. Jika seluruh gas karbon dioksida yang terjadi dari reaksi tersebut diserap oleh tanaman dan terjadi fotosintesis, berat glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis itu adalah berapa gram? Oke, dua step ya, dua reaksi nih ya. Jadi Fe2O3 direaksikan dengan karbon monoksida CO ya. Dihasilkan Fe plus ada karbon dioksida katanya. Setarakan aja Fe-nya langsung kelihatan tuh beda ya. Nah, ini kalau kayak gini tinggal kali 3 kali 3. Ya, setara semuanya. Lalu Fe-nya ada 28 gram. Kalau udah ada massa-massa seperti ini langsung bagi dengan AR-nya. AR dari Fe adalah 56 gram per mol. Tahu ini sama dengan 0,5 mol. Pindahkan ke CO2 molnya. Ya, tapi hati-hati koefisien mereka. Si CO2 itu 3/2 kali ya. 3/2 dari 0,5. Oke. Atau ini hasilnya adalah 0,75 mol. Jadi CO2 yang dihasilkan dari sini adalah 0,75 mol. Lalu kan tadi katanya CO2-nya diserap oleh tanaman untuk terjadi reaksi fotosintesis. Fotosintesis itu kan CO2 plus H2O ya. Menghasilkan glukos ya, C6, H12O6 plus O2. Jangan lupa setarakan. Nah, jadi CO2 ini yang 0,75 tadi. Mol ya. Yang ditanya glukosanya. Nah, ini ya permainan koefisien nih 1. 6. Berarti 1/6 dari 0,75 mol. Oke. Ini dapat 0,125 mol. Yang ditanya massa, mol kali mr 0,125 mol dikali mr-nya ini 180 ya, glukosa itu ya. Dapat 22,5 gram. Ada nih yang dadu ya. Nomor 26, 30 ml BaOH2 0,5 molar dicampur dengan 30 ml Al2SO4 3 kali 0,3 molar. Massa dalam Mg endapan AlOH3 yang terbentuk adalah berapa Mg ya? Miligram. Oke, kita buat reaksinya. BaOH2 tambah Al2SO4 3. Katanya kan ada endapan AlOH3 ya.
Jadi tukar-tukar aja positif dengan negatif gitu ya. Jadi Ba ketemu SO4. Jadi BaSO4. Tinggal setarakan ya. Berarti Al-nya sini kali 2. SO4-nya kali 3 di sini, Ba-nya juga kena kali 3 ya. Buat keadaan MRS, oke, lalu si BaOH2-nya saya bongkar di sini aja. BaOH2 30 mili 0,5 M. Kalau ada mili dengan molaritas, ada volume dengan molaritas, kan kita tinggal kalikan saja untuk menghasilkan mol ya. Jadi N sama dengan 30 kali 0,5 15, tapi dalam milimol karena mililiter ya. Taruh ke sini 15 milimol. Dengan cara yang sama, si Al2SO43 30 mili juga ya. Tapi molaritasnya 0,3 M. Dari sini dapat N-nya mol. 30 kali 0,3 berarti 9 milimol. Produknya belum ada di keadaan mula-mula ya. Nah, lalu kita cari siapa reaksi pembatas. Reaksi pembatas, mol ini bagikan koefisien, mol ini bagikan koefisien. Jadi kalau ini 15 per 3, 5 ya. Kalau ini 9 per koefisiennya 1. Mana yang lebih kecil hasil baginya? Ini. Yang lebih kecil itu artinya dia sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis, nggak punya sisa. Habis berarti mula-mula 15, yang bereaksi pun 15 kan? Di bagian ini perbandingan mol adalah perbandingan koefisien, hati-hati. 3 itu 15, maka kalau 1, 5 kan? Kalau 2, 10, kalau 3 ya 15. Tinggal turunkan, ini turunkan. Ini semuanya milimol ya. Nah, tinggal kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah AlOH3 masanya. Ini. Kalau ada mol, massa sama dengan mol kali MR. Ini MR-nya 78 ya. Kalian bisa cari ya. Ini 10 milimol kali 78. 780. Karena mili berarti miligram. Yang C. (27) Campuran natrium klorida dan kalsium klorida sebanyak 2,22 gram. Dilarutkanlah dalam air dan kalsiumnya diendapkan dengan menambahkan natrium oksalat. Di kalsiumnya ionnya itu Ca2+, dari oksalatnya C2O4 2-. Terjadilah ini ya, CaC2O4. Endapan kalsium oksalat ini, CaC2O4, itu kan yang terbentuk itu disaring, terus dilarutkan dalam asam sulfat, dititrasi dengan 20 ml larutan KMNO4, kalium permanganat 0,1 M. Ribet sekali ya. Yang ditanya massa kalsium klorida dalam campuran tersebut. Ya, di dalamnya ada natrium klorida dan CaCl2 ya. Kalsium klorida. Yang ditanya cuma si CaCl2-nya. Oke, jadi kita sebenarnya mulai dari bawah ya, dari bagian titrasi ini. Dari titrasi ini ketahuan bahwa KMNO4-nya kan 20 mili, 0,1 M. Ada volume, ada molaritas, itu dapat mol. Tinggal 20 kali 0,1 ya. 2 mili mol. Itu sih KMNO4-nya. Nah, ini kan ada reaksinya ya. Saya ambil yang penting-pentingnya saja. CaC2O4 tambah 2 KMNO4.
Ini nggak perlu juga ya. Nah, ini udah dapat nih 2 milimol. Oke. Berarti di sini berapa milimol? Sesuai dengan perbandingan koefisien. Berarti di sini 5 milimol. Ya 2 ya 2, 5 ya 5 kan gitu aja. Nah, CaC2O4 itu kan didapat tadi dari Ca2 plus tambah C2O4 2 min. Ini kan menghasilkan CaC2O4. Ini 5 milimol. Berarti Ca2 plusnya berapa? Sama. Karena koefisien mereka sama. Kan yang ditanya adalah kalsium klorida, CaCl2. Nah, CaCl2 itu kan di dalamnya ada Ca2 plus dan 2Cl min. Nah, CaCl2-nya ini yang dari atas tadi 5 milimol. Berarti CaCl2-nya juga 5 milimol karena koefisiennya sama dengan Ca2 plus. Udah, kalau udah dapet molnya si CaCl2, tinggal cari massa. Massa sama dengan mol kali mr, tapi ini di sini masih milimol ya. Hasilnya nanti miligram. 5 kali mr-nya dikasih tahu 111. Jadi 555 miligram. Yang ditanyakan gram, tinggal bagi 1000. 0,55 gram. Yang C. Ribet ya reaksinya ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 28. Jika 2 propanol dibakar sempurna, maka perbandingan volume CO2 dan H2O yang dihasilkan dari pembakaran tersebut pada suhu dan tekanan tetap adalah berapa banding berapa. 2 propanol. Ada OH, ada H, ada CH3, CH3. Ini kan kalau kita lihat jumlah C ada 3, H-nya ada 8, O-nya 1 kan. Tinggal buat reaksi pembakarannya. C3H8O dibakar itu plus O2. Hasilnya CO2 plus H2O. Oke, kan kelihatan di kiri C3, maka di kanan kali 3. H di kiri 8, di kanan kali 4. Dapat sebenarnya. Perbandingan molnya adalah perbandingan koefisien. 3:4. Opsi yang tepat adalah yang dadu. Ini setarain, kalau mau setarain 9/2 ya. 29 dalam reaksi 2HCl tambah Zn menghasilkan ZnCl2 tambah H2 digunakan 25 ml HCl 4 molar. Dihasilkan gas hidrogen ya. Maka logam Zn diperlukan untuk bereaksi secara sempurna berapa gram? Reaksinya dulu 2HCl plus Zn, ZnCl2 plus H2. Nah, HCl-nya 25 mili, 4 molar. Dapat apa dari sini? Tinggal kita kali kan? Ini adalah 100 milimol tapi ya, karena dalam mili. Kalau kita mau ubah ke mol tinggal bagi 1000. 0,1 mol lah HCl-nya. Lalu yang ditanyakan si Zn-nya nih. Ingat koefisiennya ya. Zn itu adalah 1/2 dari HCl, dari 0,1 mol. Berarti 0,05 mol. Oh, yang ditanya massa ya. Massa mol kali AR. 0,05 kali AR-nya 65. 3,25 nih. Berarti sekitar 3,3 gram yang dekatnya ya. Yang B. Last one, soal nomor 30. Reaksi berikut merupakan salah satu tahapan reaksi dalam pembuatan amonia melalui proses sianamida.
Ya, ini CN22- tuh ya, cyanamida ya. CaCN2 tambah H2O, CaCO3 tambah NH3. Ini yang diproduksi ya. CaCN2-nya 20 gram. Uap airnya berlebih. Kalau ada berlebih itu biarkan saja, karena yang habis itu yang kita pakai ya. Nah, dan diketahui massa atom relatif masing-masing. Oh, ini ada pernyataan. Udah. Saya tulis ulang aja reaksinya. CaCN2 tambah 3H2O, CaCO3, 2NH3. Reaksi udah setara ya. Sebenarnya tugas pertama itu cari aja MR-nya masing-masing. Karena saya lihat di sini massa semuanya ya. Jadi ini Ca40 ya. C12. N itu kan 14 kali 2. 28. 80. H2O hafallah 18 ya. CaCO3 juga nih dari tadi ada. NH3 17. Oke, kita mulai dari CaCN2, katanya 20 gram. 20 gram berarti tinggal bagi MR-nya 80. Nah, ini sama dengan 1/4 ya, 0,25 mol. Kita ke pernyataan-pernyataannya dulu. Pernyataan 1, 8,5 gram gas NH3 yang terbentuk. Nih, molnya aja 2:1 ya. Nih. Berarti kalau 1 0,25, maka kalau 2 itu 0,5 ya. 0,25 kali 2. 0,5 mol. Masanya adalah mol kali MR. 0,5 kali 17. 17 bagi 2, 8,5 gram. Berarti pernyataan 1 benar. Yang kedua, uap air. Nah, kita pindah ke sini. Kalau 1 0,25 mol, kalau 3 0,75 mol. Masanya 0,75 kali MR-nya 18. Ini 13,5 gram. Ini 18, salah ya. Lalu yang ketiga terbentuk 25 gram endapan CaCO3. Kita ke sini. Sama-sama koefisiennya 1 dengan si CaCN2 ya. Berarti molnya juga sama, 0,25 mol. Massa molnya MR-nya 100. 25 gram. Oh, benar nih. Oke, yang keempat, tersisa 4 gram CaCN2. Nah, di sini aja udah kata-katanya salah ya. Kan karena tadi CaCN2-nya itu habis ya. Yang berlebih adalah si H2O-nya. Berarti 1 dan 3 yang benar. 1, 3 itu benar, berarti B ya. Oke, selesai ya part 2-nya stoikiometri. Persiapan menghadapi UTUL UGM ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempersiapkan diri untuk ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.